Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gede April Gunawan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mengkonfigurasikan metode load balancing, failover dan juga VLAN. Nah, di sini sudah ditampilkan topologinya yang dimana ESP1 terhubung ke router utama kita di Ether 1 dan ESP2 di Ether 2. Nah, selanjutnya untuk Ether 3 kita menggunakan metode VLAN yang dihubungkan ke switch manage yang akan kita praktikkan menggunakan router. Nah, sedangkan di Ether 4 itu terhubung ke access point dengan metode jaringan hotspot. Nah, baik, selanjutnya di sini sudah diberikan keterangan bahwasannya Ether 1 kita sesuaikan dengan network yang diberikan oleh ESP1 dan Ether 2 dengan network yang diberikan oleh ESP2. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Winbox kita, kita login di MikroTik kita. Nah, jadi untuk yang pertama kali kita lakukan yaitu kita mengklik di menu sistem. Setelah itu kita berikan penamaan untuk MikroTik kita. Kita berikan saja penamanya yaitu router utama, disesuaikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk itu kita langsung berikan di password akan bisa mengamankan MikroTik kita. Oke, selanjutnya sesuai ketentuan tadi kita di sini akan memberikan penamaan di interface. Untuk Ether 1 di sini saya akan berikan dengan penamaan Ether 1 Telkom. Karena kan untuk Ether 1 saya menggunakan Telkom, jaringan Telkom, dan Ether 2 kita berikan nama dengan icon. Ether 3 berikan nama dengan VLAN. Dan Ether 4 kita berikan nama dengan hotspot. Nah, selanjutnya kita berikan juga VLAN, interface VLAN yang dimana sesuai ketentuan tadi bahwasanya untuk VLAN ID 10 kita berikan nama siswa dan VLAN ID 20 kita berikan nama guru. Untuk VLAN ID kita beri nama VLAN ID 10 dan untuk interface kita pilih interface 3 VLAN. Kita copy. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya adalah kita membuat interface list, yang dimana interface list ini akan menggabungkan interface yang akan kita konfigurasikan sebagai load balancing nanti ya. Nah, selanjutnya kita berikan nama di sini load balancing, load balance, kemudian apply, oke. Nah, selanjutnya kita klik tanda tambah di sini atau menu add. Selanjutnya kita pilih interface yaitu siswa, kemudian kita copy untuk mempercepat, guru. Kemudian yang terakhir adalah hotspot atau Ether 4 tadi. Nah, oke, selanjutnya setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah memberikan network sesuai dengan ISP yang diberikan masing-masing ISP ya. Jadi selanjutnya kita klik IP yaitu DHCP client, karena di sini kita akan men-setting IP secara statik. Jadi kita pancing dulu menggunakan menu DHCP client. Dan Ether 1 apply oke, selanjutnya di Ether 2 juga apply, kemudian oke. Nah, setelah statusnya bound artinya sudah mendapatkan internet, kita klik 2 kali lalu klik status. Jadi diketahui bahwa gateway-nya yaitu 2.1 dengan IP demikian. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa pilih menu IP kemudian address. Nah, di sini sudah ada, kita klik 2 kali di sini lalu klik copy dan pastikan teman-teman sudah mengetahui gateway-nya ya. Kita close terlebih dahulu. Kemudian untuk ESP1 kita hapus dan kemudian apply oke. Kemudian di sini juga kita copy. Kemudian di ESP2 juga kita hapus di DHCP kliennya dan apply lalu oke. Oke teman-teman, jadi di menu address list sudah mendapatkan 2 IP address. Lalu kita langsung tambahkan di IP untuk di masing-masing VLAN tadi ya. Ini sudah saya kopikan. Oke, di sini untuk IP VLAN 10-nya atau siswanya IP 40.1. Kemudian kita apply lalu oke. Selanjutnya untuk yang VLAN gurunya kita berikan IP 60.1 sesuai dengan ketentuan job sheet. Langsung saja kita apply lalu oke. Dan yang terakhir adalah untuk wirelessnya. Wireless sesuai dengan job sheet tadi ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa langsung saja menambahkan gateway ya, atau sesuai dengan job sheet tadi, yaitu menambahkan gateway dengan IP ISP yang diberikan. Teman-teman langsung saja kita tambahkan dengan klik menu IP, kemudian route, dan kita tambahkan. Yang pertama adalah IP dari ESP1 yaitu 2.1 ya. Oke, lalu apply, kemudian oke.
Dan selanjutnya kita tambahkan di gateway ESP2 itu 20.1. Nah, di sini sudah ada status detectable, artinya sudah berhasil kita tambahkan. Untuk warna biru ini bisa diabaikan, teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja ke menu DNS. Teman-teman bisa klik IP dan kita tambahkan DNS. Kita tambahkan DNS dari ISP tadi yang kita tambahkan atau gateway-nya. Dan kita juga bisa memberikan DNS Google ya. Dan jangan lupa mencentang Alloy Remote Request. Oke, setelah seperti ini, teman-teman bisa mengkonfigurasikan langsung ke load balancing. Selanjutnya kita klik pada menu IP, kemudian klik firewall, dan teman-teman bisa klik NAT dulu. Kemudian selanjutnya kita menambahkan NAT-nya ya, kita klik di on interface yaitu Ether 1, kemudian kita action-nya yaitu masquerade, kemudian apply, lalu kita copy sama yang seperti yang tadi, tinggal mengubah di out interface-nya saja, kemudian apply, lalu oke. Nah teman-teman, selanjutnya kita bisa men-setting di mangle-nya teman-teman. Pada menu firewall juga tidak jauh-jauh, kita hanya bermain di mangle saja. Oke, selanjutnya kita buat mangle-nya dengan klik tanda add. Kemudian untuk chain-nya kita gunakan input. Dan selanjutnya untuk in interface, kita isi di in interface, kita gunakan Ether 1 yaitu Telkom. Dan kita klik menu action, lalu pilih yang Mac connection. Dan kita buat di sini Telkom artinya Telkom konfigurasi. Kemudian kita apply, lalu kita copy lagi dan kita pindahkan saja di Ether 2. Karena mengapa? Karena kita menggunakan dua buah ISP. Dan kita di sini ubah saja menggunakan icon. Oke teman-teman, langsung kita apply lalu oke. Saya kita menggunakan akan membuat chain, yaitu tapi kita membuat chain output ya teman-teman. Nah di sini di chain output ini teman-teman klik output, kemudian pilih di connection map, kita buat yang sudah tadi kita buat ya, yaitu di menu Telkom. Kemudian untuk di action-nya kita menggunakan MAC routing itu Telkom. Dan untuk password-nya kita hilangkan saja centangnya. Kemudian kita copy dan kita ubah di sini menjadi icon, dan action-nya kita menjadi itu icon seperti itu. Lalu apply, oke, dan oke juga. Nah oke teman-teman, jadi setelah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat mangle lagi dengan chain add lagi dengan chain pre-routing. Kemudian di DST address-nya kita isikan network address dari kedua ISP ya, itu pertama 2.0. Lalu untuk interface list-nya isikan load balance ya. Kemudian untuk action-nya kita add sub, lalu copy lagi teman-teman. Kemudian untuk di sini kita ubah ke 20.0 dan ini tetap, dan ini juga tetap. Kita buat yaitu mangle lagi. Nah untuk chain-nya tetap yaitu pre-routing, dan kita tambahkan di interface list-nya itu load balance karena kita udah membuat interface list tadi. Kemudian kita pilih add span dan kita berikan nama, kita pilih buat address and port 2.0, artinya dua ISP pertama nanti akan melalui di ISP 1 ya. Di extra, di DST address type kita pilih lokal dan inputnya kita centang. Terus di action-nya juga kita pilih MAC connection ya teman-teman. Oke, di sini kita pilih yang Telkom configuration. Oke, kita apply lalu kita copy lagi, dan di sini seperti yang tadi ini tetap, terus ini tinggal mengubah di 2.1, jadi satu jalurnya lagi kita menggunakan di ISP 2 itu di Telkom nanti. Ini seperti biasa. Oh ya teman-teman, jadi di menu connection map ini di bagian ekstra ini teman-teman bisa pilih outnya itu hotspot out agar nanti halaman hotspot loginnya bisa secara otomatis. Dan untuk nya kita pilih yang icon
configuration. Oke, apply oke, lalu apply oke juga. Nah, selanjutnya kita buat manual lagi, kemudian kita buat yaitu menu routing, terus interface listnya, balance, lalu pilih yang connection mark di sini, kemudian kita pilih yang Telkom con. Nah, di sini kita skip dan actionnya di sini kita pilih mark routing dan kita pilih yang to Telkom karena kita buat untuk ESP1, kemudian kita copy, kita buat untuk si ESP2 nya, icon dan to icon. Oke, sini sudah selesai untuk settingnya. Kita sekarang akan men-setting failovernya. Nah, selanjutnya kita klik IP, kemudian root, dan kita tambahkan di sini. Kita tambahkan gateway dari masing-masing ISP ya. Yang pertama, ketik 1, kemudian cek gateway-nya kita pilih ping, distance-nya kita angka 1, dan untuk routing mark itu to Telkom karena kita buat yang pertama, dan apply, lalu kita copy. Tambahkan untuk yang ESP2 1, distance-nya ping 1, dan kita ubah di to icon. Oke, apply lalu oke, apply lalu oke. Nah, pastikan teman-teman di sini sudah registrable semuanya ya. Dalam artian ini sudah digunakan. Nah, baik teman-teman, jadi kita lanjutkan. Yang selanjutnya kita akan men-setting NTP dan vlog, kemudian di web proxy. Nah, langsung saja. Untuk men-setting tersebut, kita klik di sistem, kemudian SNTP client, dan kita klik enable. Dan di sini karena MikroTik saya tidak support langsung, jadi saya pastikan si IP-nya ya. Nah, di mana di sini kita kasih IP seperti ini. Dan di sini kemudian lalu apply dan oke. Nah, itu saja, langsung kita klik sistem, kemudian vlog. Nah, kemudian di sini kita bisa uncheck list ini terlebih dahulu, dan kemudian di Asia-nya di sini kita ganti di Asia Makassar ya. Asia Makassar. Nah, kemudian kita apply lalu oke. Dan di pojok di sini di menu yang tab kosong ini, klik add time dan add date. Oke, jadi ini sudah tersinkronisasi. Setelah kita setting di web proxy, kita klik IP, kemudian pilih web proxy, dan di sini kita klik enable, dan di sini change context-nya kita enable. Kemudian di sini teman-teman bisa gunakan alamat email teman-teman. Di sini saya gunakan alamat email saya, yaitu seperti ini. Kemudian teman-teman klik apply lalu oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN seperti yang tadi. Setelah kita tambahkan tadi, kita langsung saja menambahkan si DHCP servernya ya teman-teman. Kemudian pilih DHCP setup, kemudian pilih yang siswa, next, kemudian langsung next. Nah, karena tadi dibilang bahwasanya untuk di VLAN 10 itu 120 klien, kita atur saja, berarti di sini 121, kemudian next, dan next. Oke, untuk selanjutnya VLAN guru ya, kita pilih itu guru, next, kemudian next, dan kita perhatikan di menu websitenya tadi kita hanya menggunakan 60 klien. Oke, jadi di sini kita atur ke 61. Oke, next, dan next. Oke, di settingan ini sudah selesai. Jadi selanjutnya kita akan men-setting si switch-nya ya. Di sini kita akan login dulu ke MikroTik switch kita yang akan kita konfigurasikan sebagai switch. Nah, kita langsung hubungkan saja. Oke teman-teman, jadi di sini langsung saja kita berikan password. Namanya kita diamkan saja teman-teman. Langsung saja di sini kita cek dulu tipe switch-nya. Jadi di sini adalah bertipe Atheros, jadi bisa kita gunakan. Biasanya kalau MediaTek itu tidak bisa kita gunakan sebagai switch. Oke, selanjutnya kita klik menu bridge. Kita bridge dulu port yang akan kita gunakan. Ini kita kasih nama VLAN. Kemudian apply lalu oke, dan kita klik di menu port. Kita tambahkan interface yang akan kita gunakan. Ether 1 kita gunakan sebagai port terang. Kita copy. Ether 2 kita gunakan port akses. Apply, kita copy lagi sampai Ether 4 ya teman-teman. Oke, setelah ini, dan usahakan untuk interface yang kita gunakan sebagai akses ke MikroTik-nya jangan di bridge ya, biar nggak terjadi hal yang nggak kita inginkan. Oke, selanjutnya di sini kita pilih menu switch, kemudian kita klik di port, lalu di Ether 1 ini
kita atur menggunakan menu di VLAN mode kita gunakan secure, dan VLAN header kita gunakan add missing ya. Kita apply lalu OK. Dan selanjutnya di header 2 kita gunakan secure dan kita gunakan always strip. Dan karena seperti dijelaskan Jobset tadi bahwasanya di sini untuk port 1 yaitu port terang, dan port 23 VLAN 10, port 4 VLAN 20. Jadi kita atur saja, kita sesuaikan seperti VLAN 10 ya, VLAN ID-nya. Lalu apply, lalu OK. Kemudian header 3-nya sama. Di sini kita secure, lalu always strip, kemudian kita kasih nama VLAN ID-nya itu 10, kita beri VLAN 10. Dan untuk header 4, karena sesuai ketentuan Jobset kita gunakan VLAN ID-nya yaitu VLAN ID 20. Kemudian kita klik menu VLAN, lalu kita add. Seperti biasa kita switch-nya di sini kita tambahkan VLAN ID-nya 10. Terus untuk di menu ini kita klik logo ini yang hitam di bawah panah ini, kemudian tambahkan lagi. Di sini kita pilih Ether 2 karena kita akan menggunakan Ether 2 dan 3 sebagai VLAN jalur VLAN ID 10 seperti itu. 1, 2 dan 3. Apply lalu OK. Kemudian kita tambahkan lagi di sini VLAN ID-nya 20. Tambahkan di menu portnya itu Ether 1 karena sebagai port tetap, dan Ether 4. Oke, apply lalu oke. Nah, teman-teman, jadi sampai di sini sudah selesai untuk konfigurasi di menu switch-nya. Dan selanjutnya mari kita uji coba untuk koneksibilitasnya. Di sini kita colokkan di menu VLAN 10 terlebih dahulu ya. Oke, kita tunggu. Masih mengidentify. Nah, oke teman-teman, jadi di sini udah mendapatkan IP ya. Kita cek dulu. Ya, kita benar ini, yaitu 192.168.40.121. Teman-teman, jadi sudah ya. Di sini kita akan menguji langsung si metode load balancing ya. Klik interface, kemudian kita pilih Ether 1, kita klik di traffic, kita atur sedemikian rupa agar mempermudah kita melihatnya. Kemudian Ether 2 juga sama traffic, dan pilih agar mempermudahkan kita untuk melihatnya. Oke, ini Ether 1 dan ini Ether 2. Soalnya di sini teman-teman bisa langsung ke browser ya. Kita baru kita klikkan speed test. Nah, oke, di internetnya sudah mau berjalan. Soalnya kita pilih yang dari speed test by Ookla. Teman-teman, jadi ini merupakan tampilan webnya. Kita klik mulai saja langsung. Kemudian kita tunggu. Oke, jadi untuk konfigurasi load balance-nya sudah berhasil, dapat kita lihat di masing-masing traffic sudah mendapatkan kecepatan dengan Mbps. Nah, ini juga bisa teman-teman atur di menu PCC tadi yang sudah kita atur di Mangle tersebut. Untuk unduh dan untuk unggah. Oke, sudah berjalan dengan normal. Oke teman-teman, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya kita akan mengonfigurasi ataupun mengetes developernya ya. Nah, caranya sama seperti tadi, cuman kita akan enablekan si Ether 1 ataupun si menu interface Telkom ya. Kita disablekan. Oke, jadi di sini hanya ada satu ISP saja yang berjalan. Kita klik mulai, bagaimana apakah bisa? Oke, jadi untuk speed testnya juga sudah bisa. Jadi ini hanya satu ISP yang berjalan. Dan kita disable, kita enable yang ISP 1, apakah mau juga berjalan? Oke, kita refresh dulu. Oke, masih mau ya. Jadi bisa dilihat kita masih mendapat koneksi internet. Karena kan si ISP 1 ini hanya memiliki bandwidth 10 MB, jadi kecepatan internet tentunya lebih kurang daripada si ISP 2 tadi. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, secara keseluruhan sudah berhasil ya teman-teman. Baik itu developer, VLAN, dan juga load balance tadi. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan melakukan setting pada wireless, itu pada hotspot, dan kita menghubungkan ke menu access point seperti yang dijelaskan dalam topologinya. Nah, untuk pertama-tama kita akan buat hotspotnya terlebih dahulu.
Caranya kita klik IP, kemudian klik hotspot. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih saja hotspot setup dan kita cari tempat hotspot. Kita next, kemudian next, kemudian kita atur DHCP poolnya. Karena tadi di sini hanya disuruh 100 klien, maka kita sesuaikan saja 101. Oke, saya kita next, kemudian next, dan untuk DHCP name-nya kita sesuaikan dengan yang diberikan pada job sheet. Oke, sudah, dan next, kemudian next, dan selesai. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah kita selesai menyeting hotspot. Kemudian kita langsung menuju ke server profile, kemudian klik 2 kali di sini dan atur pada menu login. Kita matikan atau kita hilangkan checklist pada menu cookie dan kita centang di HTTP pub, kemudian apply. Oke. Kemudian selanjutnya kita menuju pada user profile dan kita buat user profile sesuai dengan arahan dari website tadi, yang dimana di sini ada kepala sekolah, namun di sini saya contohkan satu saja karena nantinya pasti sama untuk cara konfigurasinya. Kita buat user profile kepala sekolah terlebih dahulu, kita add, kemudian di sini kita kasih nama kepala sekolah, yaitu untuk share usernya disesuaikan. Di sini saya contohkan 10 saja. Kemudian untuk rate limitnya kita sesuaikan sesuai dengan ketentuan job sheet, yaitu 2/3 dan apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita klik pada menu user, kemudian tambahkan. Untuk user kita gunakan sesuai dengan ketentuan job sheet, yaitu kepala sekolah dan passwordnya 123. Dan untuk profilnya jangan lupa kita gunakan yang kepala sekolah. Oke, jadi ini sudah selesai teman-teman. Untuk 2 user lainnya bisa teman-teman praktekkan secara langsung. Nah, ini sudah selesai. Nah, oke, selanjutnya di bagian objek konfigurasi wireless nomor 5 ini ada ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan seperti berikut. Nah, di sini saya akan contohkan langsung bagaimana cara merubah tampilan halaman loginnya. Nah, pertama-tama kita menuju ke sini, kemudian teman-teman pilih pada menu files, kemudian teman-teman bisa upload di sini ataupun teman-teman bisa drag secara langsung filenya teman-teman. Di sini saya contohkan, kemudian mohon maaf saya contohkan di sini, kemudian teman-teman langsung saja drag ke menu yang paling bawah agar tidak tercampur dengan file yang lainnya teman-teman. Misal di sini. Oke, kita tunggu. Nah, selanjutnya teman-teman menuju ke menu hotspot lagi dan pilih yang server profile, klik 2 kali, dan pada HTML directory teman-teman pilih hotspot yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, tadi kan kita masukkan file hotspot dengan nama hotspot login. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih saja file dengan nama hotspot, file hotspot login. Nah, ini ya. Jadi tinggal kita apply lalu oke. Nah, jadi sudah selesai untuk mengubah halaman loginnya. Nah, selanjutnya di sini mohon maaf. Di sini kita akan menuju ke konfigurasi firewall, yang dimana kita ada block ping ke router dan block ping ke jaringan wireless serta blocking situs. Nah, langsung saya di sini saya praktekkan. Untuk menu block ping kita menuju ke IP, kemudian pilih yang firewall, kemudian filter rules, kemudian add. Nah, di sini karena kita akan memblok IP ke router, maka kita gunakan chain yang input, kemudian kita copy IP-nya. Di sini saya contohkan yang 4050 ini. Kemudian di sini kita pastikan di set address-nya. Kemudian di protokol kita gunakan protokol ICMP dan di action kita pilih yang drop. Karena kita akan memblok jaringan router, maka di sini tidak perlu diisi lagi karena kita akan memblok semua IP dari router tersebut. Nah, sudah, kemudian kita apply. Oke. Di sini teman-teman bisa kasih komen, misalnya block IP router. Oke, jadi nah selanjutnya untuk cara pengujiannya teman-teman tinggal statikkan IP di laptop teman-teman, kemudian coba ping ke IP router misalnya 40.1, 80.1, 60.1 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini karena kita akan membuat firewall agar IP
192.168.60.31 sampai 60.60 tidak dapat ping ke IP klien wireless. Di sini kita copy terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk, kita add. Kemudian teman-teman di sini pilih chain forward karena kita akan melewati router tersebut. Jadi kita pilih chain forward, terus set addressnya IP yang tadi. Terus untuk di DSD addressnya adalah network si wirelessnya, yang dimana tadi kan 192.168.80.0/24 seperti itu. Untuk protokol tetap kita gunakan ICMP, lalu untuk actionnya tetap kita gunakan drop, kemudian apply, lalu oke. Mohon maaf, di sini kita gunakan drop, apply, lalu oke. Selanjutnya kita kasih komen agar mempermudahkan block client seperti itu. Oke, nah jadi ini sudah seperti ini. Maka selanjutnya kita mengatur di mangle karena kita akan memblok LAN wireless, maka selanjutnya kita atur di mangle. Kemudian di MAC routing, di general, di protokol kita atur ke ICMP, kemudian kita kasih tanda seru, artinya kita mengecualikan si protokol ICMP tersebut. Oke, kemudian yang satunya juga general, protokol, ICMP, dan kasih tanda seru lagi. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk blok IP-nya. Sekarang kita langsung menuju ke blok situsnya. Untuk blok situs, di sini caranya cukup mudah, yaitu di chain forward, kemudian di advance kita pada menu konten kita kasih Linux RG ataupun situs yang akan kita blok, karena di ketentuan job sheet-nya dikatakan bahwa kita akan memblok situs Linux dan MikroTik, maka kita tambahkan itu saja. Kemudian di action kita kasih drop, apply, lalu oke. Selanjutnya kita kasih komen agar mempermudahkan si pencarian nanti ya. Oke, dan sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan menuju ke blok file gunakan Linux. Nah, selanjutnya kita add lagi. Kemudian di general kita pilih forward, di advance kita pada menu konten kita kasih .mp3 jika kita ingin memblok ekstensi L ber-mp3. Terus pada action kita pilih drop, apply, lalu oke. Begitupun seterusnya. Jadi kita kasih komen dan kita kasih komen block file. Oke teman-teman, jadi jika sudah seperti ini maka kita langsung saja mengujinya. Yang pertama itu blok IP ke router, dimana kita harus menstatikkan IP agar IP kita tuh berada di rentangan IP ini ya. Nah langsung saja di sini kita statikkan dulu. Kita gunakan 6668 40 30. Kemudian di sini 128 kita sesuaikan dengan IP-nya. Kemudian oke. Nah, jika telah seperti ini, pastikan kita sudah mendapatkan internet ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah mendapatkan. Nah, yang pertama, ketika kita sudah mendapatkan rentangan IP di rentangan IP ini, kita statikkan, kemudian kita menuju ke CMD. Kemudian kita ping salah satu IP router kita ya. Saya contohkan di sini 192.168.40.1. Nah, maka di sini hasilnya akan request timeout. Nah, ini sudah juga berhasil. Maka kita contohkan langsung kita nonaktifkan. Bagaimana? Apakah masih? Oke, di sini ada balasan reply, jadi sudah berhasil. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita blok, kita cek blok kliennya ya. Nah, di sini kita juga harus menstatikkan ke IP seperti ini ya, ke IP 60.31 sekian sampai 60.50 ya. Nah, kita gunakan. Pertama kita pastikan dulu kita harus mengetahui IP dari klien dengan klik menu hotspot kemudian aktif. Nah, ini ada di IP 80.101. Nah, sebelum itu kita harus konekkan ke VLAN 20 dikarenakan kan rentangan IP ini berada di rentangan VLAN 20 ya. Oke, kita colokkan terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, jadi langsung saja kita statikkan.
60, di sini kita ubah menjadi 35, kemudian di sini kita sesuaikan lagi seperti yang tadi, sesuaikan dengan subnet masknya, kemudian di sini ubah menjadi 60, kemudian oke. Kita tunggu sampai mendapatkan alamat IP dulu. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita bisa mengping IP klien kita yang tadi ya, yaitu 192.168.80.101. Oke, di sini juga sudah tidak mau. Maka silakan request timeout. Nah, oke teman-teman, jadi sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan matikan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada balasan replay from, berarti tadi sudah ada yang mau jalan. Oke, yang selanjutnya kita blok situs. Untuk blok situs caranya mudah, kita kunjungi situsnya sudah kita blok. Yang pertama kan tadi Linux. Kita uji coba linux.org. Oke, kita enter dan tidak berhasil ya. Di sini sudah ada jalan, berarti di paket sudah ada yang jalan, berarti tidak berhasil. Oke, yang selanjutnya kita uji coba yang block file, karena tadi kita memblok file MP3, maka kita cari juga file yang berformat MP3. Namun alangkah baiknya ini kita dimatikan dulu agar tidak mengganggu kinerja situs yang kita kunjungi. Nah, kita kunjungi situsnya. Oke, sini sudah ada filenya. Kita hidupkan. Kemudian kita klik sini apakah mau. Oke, jadi sudah tidak mau ya teman-teman. Nah, ini sudah ada paket yang berjalan. Nah, oke teman-teman, jadi sekian pembahasan praktikum jobsit dari UKK tadi. Nah, sekiranya jika ada yang belum dipahami, bisa tanyakan langsung kepada saya melalui kolom komentar. Dan untuk pengujiannya sangat simpel ya teman-teman. Ini sudah kita laksanakan semua. Dan pesan saya, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Mari kita perbaiki sama-sama. Dan terakhir saya ucapkan salam Skanbara Bright.